Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasya Fadil Ahmad. I'm from to Management 25 CX. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi mikro dengan judul Prinsip Ekonomi. Prinsip ekonomi. Yang kita harus tahu, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah aturan dasar untuk memahami perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tujuan mempelajari prinsip ekonomi adalah untuk memahami perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan yang efektif. Prinsip ekonomi membantu kita mengenali pola interaksi antara permintaan dan penawaran, serta mengidentifikasi trade-off yang harus dilakukan dalam situasi kelangkaan. Dengan demikian, prinsip ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai kebijakan ekonomi. Aplikasi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berperan penting dalam mengarahkan keputusan sehari-hari. Dengan memahami cara kerja ekonomi, individu dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan, dan memanfaatkan peluang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Penerapan prinsip ekonomi membantu mengoptimalkan hasil dari setiap keputusan yang diambil, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu ekonomi mikro fokus pada keputusan individu, sedangkan ekonomi makro membahas fenomena ekonomi secara keseluruhan. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Memahami hubungan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas sangat penting dalam ekonomi. Memahami kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder seperti pakaian dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier yang mencakup barang-barang mewah dan hiburan. Memahami jenis-jenis kebutuhan ini sangat penting dalam ekonomi, karena membantu kita mengidentifikasi prioritas dan membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam mencakup bahan mentah dan energi. Tenaga kerja melibatkan keterampilan manusia. Sedangkan modal adalah alat dan infrastruktur yang diperlukan untuk produksi. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengorganisasi sumber daya ini. Keseimbangan antara keempat sumber daya ini sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Kelangkaan sumber daya. Keterbatasan yang mempengaruhi kebutuhan kelangkaan sumber daya adalah keterbatasan yang menyebabkan kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara optimal, memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan prioritas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Biaya peluang dalam pengambilan keputusan rasional adalah nilai dari alternatif yang dikorbankan saat membuat keputusan, penting dalam efisiensi sumber daya. Definisi biaya peluang. Biaya peluang adalah konsep yang menjelaskan nilai dari pilihan terbaik yang harus dikorbankan ketika mengambil keputusan. Dalam konteks keterbatasan sumber daya, individu, perusahaan, dan pemerintah sering menghadapi pilihan yang sulit. Mengetahui biaya peluang membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana manfaat dari pilihan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Penerapan konsep ini akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mendukung optimalisasi hasil ekonomi. Contoh biaya peluang. Pilihan pendidikan seringkali melibatkan biaya peluang yang signifikan, di mana waktu dan sumber daya yang digunakan dapat mempengaruhi keputusan karir di masa depan. Dalam konteks investasi bisnis, biaya peluang muncul ketika memilih antara berbagai proyek, di mana keputusan investasi yang diambil harus mempertimbangkan potensi keuntungan dari alternatif lainnya. Yang ketiga, kebijakan publik juga memiliki biaya peluang, terutama dalam
pengalokasian anggaran negara di mana pilihan yang dibuat dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip pengambilan keputusan, manfaat terbesar dalam ekonomi. Prinsip pengambilan keputusan mengharuskan individu dan organisasi untuk memilih opsi terbaik yang memberikan manfaat terbesar dengan mempertimbangkan biaya, peluang, serta dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Biaya, peluang, dan efisiensi. Optimalisasi sumber daya. Biaya peluang merupakan konsep penting yang mengajarkan kita untuk mempertimbangkan pilihan terbaik dalam pengambilan keputusan. Memahami biaya peluang dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dalam ekonomi. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga barang dan jasa, menciptakan keseimbangan di pasar. Faktor permintaan. Permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, preferensi dan selera, harga barang, substitusi dan komplementer, serta jumlah populasi. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga dan kuantitas barang yang tersedia di pasar. Faktor-faktor penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran termasuk biaya produksi, teknologi, dan jumlah produsen di pasar. Ketika biaya produksi menurun, penawaran cenderung meningkat karena produsen dapat menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan harga bahan baku, penawaran akan menurun karena produsen mungkin tidak mampu memproduksi barang dalam jumlah yang sama. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat, jumlah permintaan cenderung menurun. Sebaliknya, hukum penawaran menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ingin dijual produsen. Kedua hukum ini berperan penting dalam menentukan keseimbangan pasar yang efektif. Interaksi antara permintaan dan penawaran menciptakan kondisi pasar yang dinamis. Setiap perubahan harga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan dan diminta secara signifikan. Mekanisme pasar. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, menghasilkan harga stabil yang mencerminkan interaksi efisien antara pembeli dan penjual di pasar. Peran permintaan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah mengatur pasar untuk memastikan kesejahteraan umum dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi melalui kebijakan yang efektif. Kesejahteraan umum. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur pasar untuk menjalin kesejahteraan umum. Melalui kebijakan ekonomi yang efektif, pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk pengaturan harga, pengendalian monopoli, dan penyediaan barang publik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata di masyarakat. Jenis kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang melibatkan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Yang kedua, kebijakan moneter, yang berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang terakhir adalah kebijakan regulasi, yang menetapkan aturan untuk pasar guna mencapai efisiensi dan keadilan. Pengaruh kebijakan, efisiensi, dan pemerataan. Kebijakan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan memastikan pemerataan kesejahteraan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkaitan dengan sumber daya, teknologi, dan modal manusia untuk kemajuan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu hari. Hal ini dapat diukur melalui produk domestik bruto. Sementara itu, pembangunan ekonomi melibatkan perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan distribusi pendapatan. Dengan demikian, meskipun keduanya saling
terkait pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi lebih fokus pada kualitas kehidupan masyarakat serta keseluruhan. Faktor pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya yang mencakup alam, tenaga kerja, dan modal. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, sementara modal manusia berupa keterampilan dan pendidikan adalah kunci untuk menciptakan inovasi dan efisiensi dalam proses produksi yang berkelanjutan. Semua faktor ini saling berinteraksi, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang sehat. Strategi pengelolaan yang baik diperlukan untuk mengoptimalisasikan sumber daya dan meningkatkan kualitas modal manusia. Thank you for watching.